Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan. Saya dari kelas TI 6A, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjawab soal UTS mata kuliah Sistem Multimedia. Yang pertama, komponen multimedia. Komponen multimedia ada 6. Yang pertama adalah teks. Teks adalah komponen dari multimedia yang penting untuk menyampaikan suatu informasi. Karena teks komponen ini sederhana, selain itu tidak memerlukan tempat penyimpanan yang banyak. Teks akan tersimpan dalam bentuk file yang terdiri dari kata, kalimat, dan paragraf atau alinea. Teks akan tersimpan dalam bentuk file yang terdiri dari kata. Tempat tampilan teks multimedia karena dikenal dengan nama tipografi yang merupakan bagian yang penting dalam pembuatan multimedia. Yang kedua, gambar atau grafik akan mempermudah seseorang untuk memahami suatu informasi. Komponen yang satu ini juga memiliki peran penting dalam komponen multimedia, karena gambar bisa menyajikan dan meringkas data secara kompleks, serta mampu menyajikan kata yang mudah untuk dipahami. Yang ketiga, ada audio atau suara. Memiliki peran penting juga dalam multimedia untuk menyampaikan informasi. Jika tidak ada audio pada multimedia, hasilnya kurang lengkap. Biasa dalam multimedia, suara atau audio dapat berupa musik, voice recorder, ataupun efek suara lainnya. Audio digunakan untuk memperjelas atau mempertegas suatu informasi yang ingin disampaikan. Ada beberapa bentuk file yang tersedia untuk audio, seperti MP3, IFF, AC, OGG, PY, dan WMA. Yang keempat, video. Dalam multimedia ialah gambar yang berurutan, live video, serta full motion, di mana live video diperoleh dari rekaman dari kamera. Yang dimaksud dengan full motion ialah di dalamnya terdapat teknik narasi, karakter yang direkam dan disimpan sebagai klip video. Yang kelima, kumpulan dari beberapa gambar yang disusun dan ditampilkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambar hidup atau seperti bergerak, disebut animasi. Animasi bergerak akan lebih mudah untuk dipahami dibandingkan gambar atau objek yang diam. Selain lebih menarik, animasi bergerak lebih komunikatif sehingga informasi disampaikan lebih mudah dimengerti. Animasi digunakan untuk membantu menggambarkan atau mengilustrasikan metode menunjukkan suatu hal yang hidup atau aktif dan memperagakan model. Yang terakhir atau yang keenam, interactive link. Komponen ini ialah user dapat menekan objek atau mouse pada screen yang ditekan. Teks atau button yang menyebabkan program melakukan suatu perintah yang ditekan. Interaktif sering dihubungkan dengan hypermedia, artinya spesifik, berkaitan dengan hypertext, word, hypergrafik, hypersound yang dapat menjelaskan jenis informasi tersebut. Yang kedua, pengembangan multimedia. Perkembangan bidang multimedia dalam beberapa dekade terakhir berkembang dengan pesat. Dulu multimedia terbatas pada teks, gambar, dan audio. Sederhana, tetapi sekarang telah berkembang menjadi bidang yang sangat kompleks dan inovatif.
Berikut adalah beberapa aspek perkembangan dalam multimedia. Yang pertama, teknologi terus berkembang, memungkinkan penciptaan dan penggunaan multimedia yang lebih kompleks dan interaktif. Misalnya, peningkatan dalam pemrosesan grafis dan kecepatan internet telah memungkinkan pengembangan konten multimedia yang lebih realistis dan responsif. Kedua, konten interaktif. Pengembangan multimedia modern cenderung menuju konten yang lebih interaktif, di mana pengguna dapat berpartisipasi aktif dalam pengalaman tersebut. Ini bisa berupa simulasi, permainan, atau aplikasi edukatif yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan konten. Yang ketiga, realitas virtual atau VR dan augmented reality atau AR. Penggunaan teknologi VR dan AR telah membawa pengalaman multimedia ke tingkat yang lebih tinggi. Ini memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam lingkungan yang sepenuhnya impresif atau menambahkan elemen digital ke dunia nyata. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan. Bidang multimedia juga digunakan secara luas dalam pendidikan dan pelatihan, baik untuk tujuan pembelajaran formal maupun informal. Pengembangan konten multimedia dalam konteks ini mencakup desain yang sesuai dengan tujuan pendidikan serta integrasi teknologi interaktif. Yang kelima, media sosial. Media sosial telah menjadi platform utama untuk berbagi konten multimedia. Pengembangan dalam bidang multimedia seringkali terkait dengan strategi untuk membuat konten yang menarik untuk media sosial dan memaksimalkan keterlibatan pengguna. Yang keenam, perangkat mobile telah menjadi platform utama untuk mengonsumsi konten multimedia. Pengembangan aplikasi dan konten multimedia harus memperhatikan desain responsif dan kinerja yang optimal pada berbagai perangkat mobile. Perkembangan akan terus berlanjut, didorong oleh inovasi teknologi, permintaan pasar, dan kebutuhan pengguna. Dengan perubahan cepat dalam industri ini, kita dapat mengharapkan terus munculnya solusi multimedia yang lebih canggih dan menarik di masa depan. Selanjutnya, perbedaan bit pada image. Bit pada gambar adalah unit pengukuran yang menentukan kedalaman warna atau seberapa banyak informasi warna yang dapat direpresentasikan oleh setiap pixel atau pixel dalam gambar. Bit ini mengacu pada jumlah bit yang digunakan untuk menyimpan informasi warna untuk setiap kanal warna, biasanya warna merah, hijau, dan biru dalam setiap pixel. Sebagai contoh, gambar 8 bit memiliki 205 kemungkinan warna untuk setiap kanal warna RGB, yang berarti ada total 256 kali 256 kali 256 kombinasi warna yang dapat direpresentasikan, yang setara dengan 16 juta warna. Ini dikenal sebagai gambar 24 bit karena setiap pixel menggunakan 8 bit untuk masing-masing dari 3 kanal warna RGB. Gambar dengan kedalaman warna yang lebih rendah cenderung memiliki kualitas warna yang lebih tinggi, seperti gambar 16 bit atau 32 bit. Dapat merepresentasikan jutaan atau bahkan miliar warna yang lebih halus dan lebih kaya, yang sering kali diperlukan untuk aplikasi seperti grafis komputer, fotografi profesional, atau grafis medis. Tingkat kedalaman bit juga berpengaruh pada ukuran file gambar.
Gambar dengan kedalaman bit yang lebih tinggi cenderung memiliki ukuran file yang lebih besar karena menyimpan lebih banyak informasi warna untuk setiap pixel. Ini dapat menjadi pertimbangan penting ketika memilih format gambar untuk digunakan di web atau untuk penyimpanan di perangkat. Yang selanjutnya, perkembangan multimedia di era saat ini. Perkembangan multimedia saat ini sangat dinamis dan terus berkembang dengan cepat. Di antaranya, pertama, realitas virtual dan augmented. Penggunaan teknologi VR dan AR semakin berkembang, baik dalam permainan, simulasi, edukasi, maupun dalam aplikasi industri, seperti desain arsitektur, perawatan kesehatan, dan lainnya. Yang kedua, streaming video. Layanan streaming video seperti Netflix, Disney Plus, dan Amazon Prime terus meningkat popularitasnya, sementara platform streaming live seperti Twitch juga menarik perhatian besar baik untuk gaming maupun konten lainnya, seperti acara langsung, tutorial, dan diskusi. Yang ketiga, interaktivitas. Konten multimedia semakin interaktif baik dalam bentuk aplikasi, permainan, atau pengalaman digital lainnya yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi aktif. Yang kelima, kecerdasan buatan. Integrasi kecerdasan buatan dalam multimedia semakin meningkat, memungkinkan penggunaan fitur seperti analisis gambar, pengenalan wajah, dan bahasa alami untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Yang keenam, peningkatan audio. Audio berkualitas tinggi semakin menjadi fokus dengan penggunaan teknologi seperti Dolby Atmos untuk menciptakan pengalaman suara yang impresif. Yang ketujuh, sosial media. Sosial media dan kreativitas pengguna. Sosial media terus menjadi platform utama yang berbagi konten multimedia, sementara kreativitas pengguna dalam pembuatan dan berbagi konten sendiri semakin didorong oleh berbagai aplikasi platform. Yang selanjutnya, bidang yang paling potensial dalam perkembangan multimedia. Bidang yang paling potensial dalam era saat ini adalah realitas virtual atau VR dan realitas augmented atau AR. VR dan AR menawarkan pengalaman yang mendalam dan impresif yang dapat digunakan dalam berbagai industri, termasuk gaming, pendidikan, pelatihan, desain, perawatan kesehatan, pariwisata, dan banyak lagi. Penggunaan VR dan AR tidak hanya mengubah cara kita bermain game atau menonton film, tetapi juga memperluas kemungkinan bidang-bidang seperti simulasi medis, tur virtual, pelatihan profesional, dan desain grafis. Desain produk. Di sektor gaming, VR menghadirkan pengalaman yang benar-benar impresif, memungkinkan pemain untuk merasakan dunia virtual dengan cara informasi digital dalam dunia fisik, membuka peluang baru dalam hal penggunaan industri seperti navigasi, perbelanjaan, dan edukasi. Kedua teknologi ini masih dalam tahap pertumbuhan dan inovasi, dengan banyak perusahaan dan pengembangan yang terlibat dalam penelitian ini. Pengembang untuk menciptakan pengalaman yang lebih realistis, interaktif, dan berguna dengan perkembangan terus-menerus dalam perangkat keras dan perangkat lunak, serta semakin banyaknya kasus penggunaan yang ditemukan. VR dan AR diyakini akan terus menjadi salah satu bidang yang paling menjanjikan dalam perkembangan multimedia di masa mendatang.
Yang selanjutnya, ide atau konsep mengembangkan multimedia dalam dunia teknologi informasi. Pengembangan ide atau konsep yang dikembangkan dalam dunia teknologi informasi mengambil pendidikan interaktif, dikarenakan sekarang kan pendidikan sudah semakin maju dan teknologi semakin pesat juga. Jadi kalau ada halangan atau apapun itu, kita tidak perlu datang ke sekolah atau ke kampusnya, jadi tinggal secara online. Jadi pendidikan interaktif, pengembangan multimedia interaktif untuk pendidikan dapat peningkatan keterlibatan siswa dan memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif. Ini bisa berupa aplikasi edukasi dengan animasi, video, dan simulasi interaktif yang memperkuat konsep-konsep yang sulit dipahami. Ini sangat berguna sekali karena kita dapat mendidik anak-anak siswa untuk lebih mengenal teknologi agar semakin ke depan semakin maju teknologinya dalam mempelajari teknologi dalam pembelajaran siswa, agar nanti setelah lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, para siswa tidak awam lagi lah, seperti agar lebih udah punya dasar lah, jadi nggak awam, nggak pemula lagi lah, setidaknya udah mengenal. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata maupun tutur kata yang kurang baik. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.